Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lailatul Lutfiyah, mahasiswa PBG Prajabatan tahun 2022, jurusan Matematika, Universitas PGRI Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang identitas manusia Indonesia untuk mata kuliah Filosofi Pendidikan, topik ketiga. Identitas manusia Indonesia yang pertama adalah keberagaman. Bagi masyarakat Indonesia, keragaman merupakan nilai yang khas dan menjadi salah satu identitas bangsa Indonesia. Pertama, keragaman Indonesia merupakan anugerah alamiah yang sudah ada sejak sebelum terbentuknya negara Indonesia. Dalam arti ini, keragaman merupakan kekayaan masyarakat Indonesia. Kedua, masyarakat Indonesia beragam dalam hal pengalaman hidup, budaya, bahasa, ras, suku, kepercayaan, tradisi, dan berbagai ungkapan simbolik. Semuanya itu memuat nilai-nilai yang menjiwai dinamika hidup bersama dengan corak yang berbeda-beda. Karenanya, di dalam nilai keragaman terkandung nilai-nilai kemanusiaan yang amat kaya dan layak untuk terus digali dan dilestarikan. Dengan kata lain, keragaman merupakan nilai kemanusiaan Indonesia yang menjadi identitas bangsa dan budaya Indonesia. Dengan menggunakan pemikiran Kunchara Ningrat, budaya mempunyai 3 wujud. Wujud yang pertama dari budaya adalah ide, gagasan, nilai, atau norma yang dihidupi di tengah konteks masyarakat. Wujud kedua adalah berbagai aktivitas atau pola tindakan manusia di tengah masyarakat. Yang ketiga adalah benda-benda bernilai yang dihasilkan oleh aktivitas manusia atau disebut juga artefak. Selanjutnya, manusia Indonesia sebagai manusia Pancasila. Tujuan perumusan Pancasila adalah untuk menemukan perekat dan penyatuan hidup berbangsa bagi segala suku dan bangsa di Nusantara ini. Dengan menggali nilai-nilai luhur yang sudah dihidupi masyarakat di Kepulauan Nusantara, Soekarno menjadikan Pancasila sebagai identitas bangsa Indonesia dan sekaligus manusia Indonesia. Segala kekayaan melingkupi masyarakat Indonesia yang berbineka dikristalisasi dalam Pancasila. Karenanya, Pancasila berisi jiwa bangsa Indonesia. Pancasila merupakan intisari yang merangkum nilai-nilai, jiwa, dan semangat yang dihidupi oleh orang-orang Indonesia yang selalu menjunjung tinggi nilai gotong royong. Menghargai dan memberi ruang kepada setiap warga dan bangsa untuk memberikan sumbangan bagi kebersamaan dalam membangun dunia merupakan wujud penghayatan nilai-nilai Pancasila. Sebagai warga masyarakat saling membutuhkan satu sama lain dalam kebersamaan sebagai makhluk sosial. Rukun dan damai merupakan kebutuhan setiap pribadi di dalam hidup bersama di tengah dunia. Sila-sila Pancasila memuat imperatif etis untuk hidup bersatu, bertanggung jawab, bekerja sama, hidup adil dan bermusyawarah untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap pribadi dan bersama dalam segala dimensinya. Dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup, keseimbangan dinamis antara hak dan kewajiban setiap warga perlu mendapatkan tempat untuk mewujudkannya. Selanjutnya, manusia Indonesia sebagai manusia religius. Religiusitas merupakan inti dan daya agama. Bisa diumpamakan kalau agama adalah bunga yang indah, religiusitas merupakan sari bunga yang terletak di dalam jantung bunga itu. Agama atau religion merupakan model kehidupan yang ditandai oleh ikatan atau keterhubungan praksis kehidupan doa ritual, komunitas persaudaraan, dan tindakan amal kasih. Dengan demikian, religiusitas dan agama merupakan dua sisi dari model kehidupan yang menyatukan aspek empiris dan meta-empiris atau menyatukan dua sisi insani, yakni sisi jasmaniah dan rohaniah. Ketika agama tidak didasari oleh kualitas batin atau religiusitas, ia kehilangan daya dan akan menjadi sekedar kegiatan sosial politik tanpa visi kemanusiaan yang utuh. Sementara religiusitas tanpa agama akan menjadi gerakan karismatik yang tidak bisa dijamin kelestarian dan keberlanjutannya. Religiusitas yang bertumbuh atas dasar pengalaman relasi manusia dengan Allah, dengan alam duniawi dan melalui alam duniawi menumbuhkan sikap-sikap religius. Pemeluk agama apapun adalah makhluk Tuhan yang hidup dan bertanggung jawab untuk mengembangkan kualitas hidup bersama di tengah semesta ini. Oleh karena itu, setiap pemeluk agama mestinya memiliki sikap-sikap insani yang meliputi 11 hal.
Yang pertama, mengakui kemahakuasaan dan kedaulatan mutlak Tuhan serta meyakini tanggung jawab manusia untuk mengembangkan diri secara aktif dan dinamis dalam kesatuan dengan alam sekitar. Kedua, meyakini bahwa hidup merupakan tugas mulia dan panggilan penuh cinta kasih dari Tuhan yang Maha Arif dan Pengasih. Hidup bukan sebagai fakta statis dan nasib yang tidak bisa diubah. Ketiga, melihat manusia dalam kesatuan dengan sesama dan seluruh alam semesta yang dianugerahi rahmat, kemerdekaan untuk memelihara dan melestarikannya secara kreatif, serta menggunakan alam untuk tujuan yang mulia demi mencapai Sang Pencipta. Yang keempat, melihat alam semesta sebagai sahabat yang membantu manusia untuk hidup bermartabat dan mencintai Sang Pencipta. Kelima, sejarah hidup manusia sebagai suatu proses dari Tuhan dan demi perkembangan ke arah tujuan pemenuhan janji Tuhan yang maha baik. Keenam, peka terhadap segala yang terjadi di alam semesta dan inti kehidupannya. 7. Memiliki tanggung jawab terhadap hidup pribadi dan bersama, teguh pada prinsip, menyadari keterbatasan diri dan memahami sesama, serta peduli pada mereka yang lemah. 8. Berjuang untuk membangun hidup sejahtera dengan segala bakat yang dimiliki. 9. Memiliki bela rasa dengan sesama dan bertanggung jawab terhadap kehidupan bersama. 10. Mengakui adanya hidup fana dan baka dengan mengakui Tuhan yang Maha Rahim terlibat dalam hidup fana maupun baka. 11. Menghayati hidup secara integral di dalam kefanaan yang berhubungan dengan kebakaan. Pendidikan Indonesia. Pendidikan tidak cukup hanya membantu untuk memahami keragaman. Pendidikan adalah proses untuk melestarikan keragaman, menemukan nilai-nilai yang menyatukan keragaman, dan melawan segala bentuk yang merongrong kesatuan. Karenanya, pendidikan mesti menjadi praksis hidup bersama yang saling peduli, mengasihi, menghargai, dan bukan saling mengalahkan dalam semangat kompetisi. Sekian penjelasan tentang identitas manusia Indonesia. Terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.